Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membuat template rekap absensi dan juga perhitungan gaji harian, di mana template ini akan kita buat dinamis seperti ini. Jadi akan mengikuti periode bulan yang sudah kita tentukan. Oke, biar tidak terlalu lama, mari kita mulai untuk proses pembuatannya. Tonton video ini sampai habis dan jangan di skip supaya tidak ada informasi yang tertinggal. Baik, di sini kita sudah memiliki database dari nama pegawai, jabatan, dan juga gaji harian. Kemudian juga ada data tanggal atau hari libur nasional dalam tahun 2024. Kemudian ada untuk pilihan tahun dari 2024 sampai 2026. Dan ini adalah bulan 1 sampai bulan 12. Di sini pun ada jenis kehadiran, yang ini hadir, sakit, izin, dan alfa. Nah, database yang kita gunakan di sini berupa tanggal, hari, bulan, tahun, nama pegawai, jabatan, dan juga kehadiran. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nantinya. Kalau misalkan hanya membutuhkan tanggalnya saja, boleh. Atau misalkan mau seperti ini, atau seperti apapun yang teman-teman butuhkan nanti. Misalkan ada kolom tambahan yang lain, itu juga sama. Yang penting untuk cara mengerjakan proses pembuatan template-nya atau recap-nya akan mengikuti yang akan kita buat kali ini ya. Oke, untuk kita buat recap-nya, kita tambahkan sheet baru. Di sini kita ganti menjadi sheet recap ya. Nah, di sini kita buat tahun, kemudian bulan. Untuk namanya, nama pegawai, jabatan, gaji harian, hari kerja, total gaji. Dan juga di sini ada nomor ya, tambahkan ya. Oke, untuk namanya kita ambil saja dari sini. Kita copy ya. Kita copy, kita paste di sini. Kemudian untuk jabatannya, supaya nantinya bisa mengikuti dari database ini, kita gunakan saja rumus ya. Kita gunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya kita ambil nama, kemudian tabel array-nya adalah ini. Jangan lupa kita kunci range-nya ya, menggunakan F4 atau Fn plus F4 kalau di laptop ya. Nah, untuk call index 6-nya, karena kita dari sini menggunakannya, berarti ini kolom 1 dan ini kolom 2 untuk kita mendapatkan jabatannya. Titik koma, kemudian kita pilih false atau exact match, berarti yang dicarinya adalah sama persis. Kita klik 2 kali, tutup kurung, enter. Kemudian untuk gaji harian kita ulangi rumus yang sama, VLOOKUP, ambil dari nama, kemudian tabel array-nya kita blok ini. Nah, karena di sini adanya di kolom ketiga, jangan lupa kita kunci juga ya. Kita kunci range-nya, kemudian koma 3, koma. Untuk false ini bisa juga kita ganti di sini menjadi 0. Tutup kurung, oke. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah ya. Nah, di sini akan ada yang error karena dari nama pegawai ini tidak terisi.
Jadi kita gunakan rumus tambahan supaya lebih rapi. Kita gunakan if error, kemudian apabila dia error maka akan kosong hasilnya. Kemudian kita enter, yang ini juga kita sama, tambahkan rumus if error tab, terus kita ganti dengan kosong. Oke, nah dari sini baru kita tarik ke bawah ya. Oke, sudah lebih rapi ya. Nah, untuk yang di sini gaji harian ini kita kasih pemisah supaya mudah diketahui. Oke, untuk yang ini kita rapikan dulu ya tabelnya ya. Oke, untuk kemudian di tahun, untuk ini maaf, kita berikan dia nomor penomoran otomatis menggunakan rumus ya. Kita bisa menggunakan rumus count A tab. Nah, yang kita ambil adalah yang di sebelah sini ya. Kita shift terus bawah satu kali, tutup kurung, kita enter, dia hasilnya 2 karena yang kita blok tadi adalah baris 9 dan baris 10. Nah, jadi kita rubah di sini. Untuk baris 9-nya kita kunci dan D10-nya ini kita ganti menjadi D9. Nah, jadi dia akan menghitung mulai dari sini sebagai angka atau nomor satunya. Nah, ini tinggal kita tarik sampai bawah juga ya. Kita ikuti saja ini. Tadi rumusnya sampai ada di sini ya, di baris 24. Nah, ini kita samakan saja sampai di sini 24. Nah, kenapa ini dia terisi padahal di sininya kosong ya, supaya kita rapikan saja ya kembali ya. Kita gunakan tambahan jika sel ini sama dengan sel D9 sama dengan kosong, maka hasilnya kosong. Nah, selebihnya baru kita jalankan rumus count A ini. Tinggal kita tutup kurung. Oke, enter. Kita tarik ke bawah. Oke, sudah lebih rapi ya. Kita sesuaikan kolomnya. Kemudian ini kita buat tengah. Oke, nama pegawai sudah, jabatan, gaji harian. Nah, kemudian untuk tahun kita buat drop down listnya ya. Dari data validasi, kita pilihnya yang list. Kemudian untuk source-nya kita pakai yang dari sini ya, dari tahun ini. Oke, bulannya juga kita samakan cara buatnya. Data validasi, list, source-nya yang ini yang kita pakai. Oke, jadi sekarang tinggal dipilih drop down listnya. Untuk saat ini kita buat tahun 2024 dan bulannya bulan 1. Oke, di sini kemudian kita buat tanggal menggunakan fungsi date. Untuk year-nya kita ambil dari sini 2024, kemudian kita kunci menggunakan F4, titik koma. Untuk month-nya kita ambil ini kunci juga ya, F4. Kemudian untuk day-nya, tanggalnya kita masukkan 1, kemudian tutup kurung dan enter. Akan berubah menjadi tanggal 1 bulan 1 tahun 2024. Nah, supaya dia dinamis mengikuti bulan ini, maka kita akan buat rumus di sebelahnya menjadi sama dengan kolom I8 ini ditambah 1. Nah, maka dia akan berubah hasilnya menjadi 2. Tanggal 2 bulan 1. Rumus ini kita copy, kita paste ya sampai
di sini. Berarti kita paste. Nah, ini untuk kolom sebelahnya tidak akan kita pakai ya, karena terlalu panjang ya. Jadi supaya membuang kursornya lebih enak. Jadi ini kita hide saja, kita sembunyikan. Klik kanan, kemudian kita pilih hide. Oke, kita lihat ini tanggal berapa. Oh, ini tanggal 1 bulan 2. Nah, ini kita hide juga saja sekalian ya. Kita hide. Nah, berarti ini sampai tanggal 1 ini kita sesuaikan kolomnya supaya terlihat. Nah, ini sudah sampai tanggal 31 ya. Nah, dengan format seperti ini mungkin akan terlalu panjang, jadi kita rubah saja format tanggalnya ini menjadi hanya menampilkan tanggalnya saja. Kita pilih custom, kemudian pilih yang ini, kita hapus dan kita ganti menjadi D saja, supaya tanggalnya hanya berisi satu ya, satu angka saja. Satu angka untuk di tanggal 1 sampai 9 dan selebihnya 2 digit. Kita pilih OK. Nah, kita rata tengahkan, kemudian kolomnya kita atur supaya tidak terlalu lebar. Kita rubah segini mungkin cukup ya. Oke, kemudian kita akan membuat atau mengambil kehadiran berdasarkan tanggal dan juga nama pegawai dari database yang ini ya. Akan kita buat menggunakan rumus index match supaya bisa kita temukan hasilnya. Kita buat rumus indeksnya dulu. Untuk array-nya kita gunakan di sini. Array-nya ini untuk indeks ini berarti hasil yang kita ingin temukan. Nah, kita blok saja sampai bawah ya. Dengan Ctrl Shift bawah. Di sini saya membatasi barisnya hanya sampai di 2001 supaya tidak terlalu banyak data yang diambil. Tapi untuk nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja datanya. Kalau misalkan ada banyak ya bisa dibuatkan barisnya lebih banyak lagi. Nah, untuk data ini kemudian kita kunci dengan F4 ya. Kemudian titik koma. Nah, untuk row 6-nya ini kita menggunakan rumus match. Buka kurung. Untuk match-nya ini kita ambil dari sini ya, dari rekap ini. Kita ambil tanggalnya. Kita ambil tanggal. Nah, dari tanggalnya ini kita kunci range untuk barisnya. Karena nanti akan kita copy paste rumusnya supaya dia tidak bergeser. Kita kunci, kemudian kita buatkan dan kolom nama pegawai ini. Kalau untuk kolom nama pegawai yang kita kuncinya adalah kolomnya. Kalau untuk yang tanggal kita kunci barisnya. Kalau untuk yang nama pegawai yang kita kunci adalah kolomnya. Kemudian untuk lookup array-nya ini kita titik koma dulu. Untuk lookup array kita ambil lagi dari database. Nah, yang paling pertama itu adalah tanggal, mengikuti urutan ini ya, tanggal. Nah, ini kita blok juga sampai paling bawah, Ctrl Shift bawah sampai mentok ya. Terus kemudian kita kunci dengan F4, kita gabungkan dengan dan, diambil dari nama, ini juga kita blok dan dikunci dengan F4. Kemudian untuk match type-nya, match type yang ini ya, titik koma dulu,
Untuk match type-nya kita gunakan yang eksak atau 0. 0 tutup kurung, ini yang pertama untuk menutup rumus match, dan yang kedua untuk menutup rumus indeks ini. Kita enter. Oke, di sini ditemukan NA. NA atau tidak ditemukan data dari syarat yang tadi sudah kita buat. Kita copy saja dulu ya. Kita copy, kemudian ini bisa kita paste-nya sampai mengikuti ini di baris 24 ya. Kita blok sampai paling kanan, kemudian kita paste di sini rumusnya. Nah, jadi data-data NA ini adalah data yang tidak ditemukan dari database ini. Jadi tidak ada di database ini. Seperti ini contohnya di tanggal 1, semuanya terbacanya error karena memang di tanggal 1 bulan 1 ini tidak ada data karena dimulai dari tanggal 2 bulan 1. Nah, agar lebih rapi, maka rumus ini kita tambahkan dengan if error seperti tadi ya. If error, kita tambahkan di belakangnya apabila error, kita ganti dengan kosong. Kosong ini atau nol ya, tidak ada apapun di dalamnya. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, kemudian rumusnya kita copy kembali, kita copy dan kita paste di keseluruhan. Oke, untuk ininya biar lebih rapi kita buat menjadi rata tengah ya. Nah, ini sudah ditemukan nih teman-teman untuk jenis kehadirannya berdasarkan yang kita buat tadi. Nah, ini kenapa useReal dia di sini tidak ada, karena useReal ini dari database-nya, coba kita cari ya, kita find useReal, kita enter. Nah, useReal ini kita temukan di tanggal 1 bulan Maret 2024. Jadi dia mulai adanya atau mulai ikut bekerjanya di bulan Maret ini. Makanya untuk di bulan 1 ini tidak ada nama useReal ini, tidak menghasilkan apapun di sini. Oke, coba kita hapus saja dulu ya supaya lebih rapi dulu untuk di sini. Nah, kemudian di sininya tanggal 31 karena memang akhir dari bulan 1 ini sampai tanggal 31. Bagaimana kalau misalkan kita rubah menjadi bulan 2? Dan di sininya pun akan tanggal 1 bulan 3, tanggal 2 bulan 3. Tidak bisa mengikuti hanya maksimal dengan tanggal 29 karena memang di sini ada rumusnya. Nah, kita rapihkan atau kita buat menjadi dinamis dengan menggunakan rumus maksimal dari bulan yang sudah kita pilih tadi dengan menggunakan rumus IOMON. Jadi kalau di tahun kabisat itu adalah tanggal 29, kalau misalkan di tahun-tahun biasa dia hanya maksimal di tanggal 28 bulan Februari. Jadi coba kita buat untuk tanggal 29-nya ini supaya dia berubah. Nah, kita coba hasil daripada tanggal 29 ini kita tambahkan dengan rumus jika tanggal ini tanggal 28 ditambah 1 berarti kan 29 ya. Dia sama dengan atau lebih besar, kita gunakan EOMON. EOMON-nya ini kan berarti tanggal 29 ya. EOMON start date-nya kita ambil tanggal 1-nya saja ya dari sini. Nah, ini kita kunci untuk kolomnya.
menggunakan F4 kita tekan 1, 2, 3 kali F4-nya, supaya pada saat kita copy ke sebelah rumusnya, dia tidak akan berubah referensinya. Dari start date ini kemudian kita titik koma, untuk month adalah month selisih bulannya, kita pakai 0 saja. Kemudian tutup kurung. Nah, EO month ini adalah tanggal 29 nanti dia hasilnya di sini ya. Ini bisa kita blok kalau untuk melihat hasilnya. Kita klik atau pencet di F9. Nah, ini dia di sini dalam format tanggal. Nah, ini yang jelas dia isinya adalah tanggal 29. Kita coba kembali ya. Nah, untuk mengikuti rumus ini, apabila tanggal 28 plus 1 ini lebih besar atau sama dengan IOMON, tapi IOMON-nya ini ditambah dengan 1. Nah, berarti dia menjadi tanggal 1 bulan 3 hasilnya. Dia akan mengikuti ini, tanggal 1 bulan 3. Apabila hasilnya ini sama dengan ini, tanggal 1 bulan 3, maka hasilnya adalah kosong yang kita kehendaki. Selain daripada itu, kita tetap menggunakan tanggal 28 ini ditambah dengan 1. Kita tutup kurung. Oke. Nah, ini tinggal kita copy rumusnya. Copy, paste ke sini. Nah, di sini dia akan error. Di sini hasilnya adalah value. Nah, jadi tinggal kita tambahkan lagi rumusnya. If error, kalau terjadi error maka hasilnya kosong. Kita enter. Nah, ini yang kita copy ya. Kita copy, paste lagi ke sini. Oke, jadi dia sudah kosong. Nah, jadi untuk sekarang ini sudah menjadi dinamis. Tanggal terakhir ini adalah tanggal dari periode ini. Coba kita perkecil ya supaya terlihat. Kalau kita rubah menjadi bulan 3, dia akan berakhir di tanggal 31. Untuk di bulan 4, dia akan berakhir di tanggal 30. Nah, ini sudah menjadi dinamis ya. Oke, kita kembalikan lagi ke bulan 1. Kemudian kita menambahkan hari kerja. Hari kerja di sini kita menggunakan rumus count if ya. Sama dengan count if buka kurung, untuk range-nya kita ambil mulai yang dari tanggal 1 ini, kita blok saja sampai paling ujung ya, sampai mentok. Kemudian titik koma, kriterianya karena yang kita hitung sebagai hari kerja ini hanya pada saat dia memang hadir. Kalau petugas atau pekerja harian itu pada saat dia tidak bisa hadir bekerja, entah itu alasannya karena izin, sakit, ataupun alfa tanpa keterangan, nah maka mereka tidak akan digaji. Maka kriterianya hanya kita gunakan H saja, yaitu hadir. Kita berikan kutip ganda, kemudian H, kita kutip ganda lagi, tutup kurung, enter. Nah, ditemukanlah 26 hari kerja dalam 1 bulan ini. Nah, ini bisa kita copy ke bawah rumusnya sampai di baris tadi 24 ya, kita mengikuti yang sebelahnya. Nah, di sini 0 karena memang tidak ada hasil yang ditemukan. Nah, biar lebih rapi kita ikutkan lagi ke sini. Kita tambahkan rumus jika sel ini sama dengan kosong, maka hasilnya pun kosong. Selebihnya adalah rumus ini ya. Oke, kemudian kita tarik ke bawah atau klik 2 kali bisa. Kita buat rata tengah. Oke. Kemudian untuk total gaji
tinggal kita kalikan saja sama dengan sel ini gaji harian, kita kalikan dengan jumlah hari kerja. Kita enter, kita cek dulu ya. 3.250.000. Nah, ini tinggal kita copy juga ke bawah sampai baris 24, dan ada hasil error ya. Karena di sini tidak ada data, maka kita tambahkan juga rumus if error hasil errornya adalah ini. Nah, tinggal kita copy ya ke bawah. Oke, kemudian akan kita buatkan total penjumlahannya. Tadi rumusnya sampai di sini ya, di 24 ya. Oke, kita buat di sini saja ya. Untuk totalnya sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari sini sampai paling bawah, Ctrl Shift bawah saja ya. Kemudian tutup kurung, enter. Didapatkan hasilnya 28.340. Kemudian kita berikan keterangan di sini bahwa ini adalah total gaji. Oke, kita enter, kemudian ini kita merge, kita satukan. Nah, untuk di sini kita blok sama nominalnya, kemudian kita kasih border, kita pilih ini aja ya. Oke, nah kemudian untuk memberikan border supaya dinamis mengikuti isi dari data yang ada, maka kita buat dengan conditional formatting ya. Nah, ini kalau tampilan aslinya nanti dalam datanya ini sebenarnya kan tanpa garis ya, karena ini adalah hanya garis bantu. Kalau kita lihat aslinya nanti datanya seperti ini, no grid lines. Nah, seperti inilah dia datanya. Makanya kita buatkan untuk garisnya secara otomatis. Jadi kita blok dari sini, kita blok mulai dari nomor ini sampai paling ujung, terus sampai paling bawah, mengikuti rumus yang tadi ya, sampai batas rumus yang tadi. Kemudian kita pilih conditional formatting, kemudian kita buat rules yang baru, use a formula to determine which cells to format. Kita berikan rumusnya di sini, karena yang kita jadikan adalah, mau dijadikan patokan itu adalah baris dan juga kolom, maka kita akan menggunakan rumus N. N ini berarti harus dua kondisi terpenuhi. Yang pertama adalah kita klik sel ini, kemudian yang kita hapus simbol dolarnya di sini, berarti yang kita kunci adalah kolom C yang kita kunci, C8 ini. Apabila dia tidak kosong, lebih kecil dan lebih besar, terus kosong ya, 2 kali kutip ganda tanpa spasi. Ini kondisi pertama. Kemudian kondisi keduanya adalah kita klik lagi ini dan kita hapus di sebelum kolom, berarti yang kita kunci adalah barisnya saja. Ini juga kita samakan dengan lebih kecil dan lebih besar, kemudian 2 kali kutip ganda, kemudian kita tutup kurung. Nah, apabila dua kondisi ini terpenuhi, maka kita buat formatnya adalah bordernya kita pilih yang ini saja ya, tinggal kita oke, kemudian oke. Nah, maka dia akan terisi. Jadi pada saat barisnya terisi dan juga kolomnya terisi, maka garisnya akan
mengikuti, bordernya akan mengikuti. Nah, bagaimana kalau kita rubah menjadi bulan 2 misalkan, kita perkecil dulu ya supaya terlihat, kita rubah menjadi bulan 2. Nah, maka bordernya pun hanya akan mengikuti sampai tanggal 29. Pada saat di bulan 3 ternyata ada tambahan pegawai baru atau petugas baru, karyawan baru, tinggal kita masukkan namanya. Misalkan tadi itu kita gunakan Yusril. Nah, begitu kita enter maka dia pun akan langsung terisi ya. Bordernya, data terisi dan bordernya pun langsung terisi. Oke, ini kita delete dulu. Nah, untuk menentukan bahwasanya ini adalah hari libur, bisa kita gunakan rumus atau kita tentukan dulu tanggal ini adalah hari apa, supaya nanti kita mengetahui ya, apakah itu hari Senin, Selasa, atau nanti kenanya hari libur. Nah, kita coba di sini kita tambahkan rumus sama dengan teks, buka kurung, value-nya adalah tanggal yang ini, tanggal 1 ini ya. Terus titik koma, format teksnya karena kita mau mendapatkan nama hari, kita gunakan kutip gandanya 1 kali, kemudian D-nya 3 kali saja, supaya kita mengambil hanya 3 huruf, kemudian ditutup dengan kutip ganda kembali, tutup kurung, enter. Nah, di sini didapatkan adalah harinya hari Jumat untuk tanggal 1 bulan 3. Nah, ini tinggal kita tarik saja ya datanya, ya kita copy paste ke samping. Nah, kita temukan untuk nama harinya. Jadi tanggal 1 bulan 3 adalah hari Jumat. Misalkan ini kita rubah menjadi bulan 1. Nah, maka tanggal 1 ini adalah hari Senin, hari Selasa, begitu terus selanjutnya. Kemudian untuk kita dapatkan hari libur nasional, bisa kita gunakan rumus VLOOKUP ya. Sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya kita ambil dari tanggal ini, kemudian titik koma, kemudian dari data pegawai. Nah, kita ambil dari sini, dari tanggal ini kita blok sampai kolom hari liburnya. Kemudian kita kunci dengan F4, titik koma 2 karena adanya di kolom kedua, kemudian 0, tutup kurung, enter. Nah, maka didapatkan di sini adalah tahun baru. Nah, ini tinggal kita tarik lagi ke sampingnya. Oke. Nah, seperti biasa ada rumus error, maka kita tambahkan saja if error, kita ganti menjadi kosong. Oke. Nah, ini tinggal kita copy. Sorry, harusnya dari sini ya. Tidak apa-apa, sama saja. Kita paste. Oh, sorry. Ini kita copy, kita blok. Oh, maaf. If errornya hilang ya. Kita buat di sini if error, kita ganti menjadi kosong. Oke. Oke. Kemudian kita perkecil hurufnya supaya terlihat. Kita ambil crop text ya. Ini kita coba yang paling panjang itu ada di bulan 4. Dia Idul Fitri ya. Nah, seginilah kita buat ya. Oke.
temukan, kemudian kita rubah di sini menjadi warna merah. Oke, sini ada tahun baru, ya. Kemudian untuk memberikan warna, supaya kita mengetahui dia itu hari Minggu, karena yang dipakai untuk contoh kasus ini adalah hari Minggu sebagai hari liburnya. Kita gunakan rumus network days, INTL, menggunakan conditional formatting ya. Gunakan ke sini, kita blok dulu conditional formatting, kita buat new rules, use a formula, kemudian kita buat di sini rumusnya sama dengan network days dot intl. Oh iya, untuk di conditional formatting ini pada saat kita menuliskan rumus, maka dia tidak akan keluar panduan rumus itu. Jadi memang ini kalau untuk yang sudah menghafal atau sudah terbiasa dengan membuat rumus ini, bisa langsung mengetikkan. Tapi kalau misalkan untuk yang belum tahu, kita coba buat dulu ya seperti ini. Kita buat di sini sama dengan network days INTL ya, yang kita pilih yang ini. Kita klik 2 kali. Nah, start date-nya ini kita ambil tanggal ini, kemudian kita kunci di barisnya ya, F4 kita tekan 1, 2 kali, titik koma, end date-nya juga adalah yang ini, tekan lagi F4 2 kali, titik koma. Nah, untuk weekend-nya, karena kita mau mengambil hari Minggu saja sebagai hari libur, maka kita gunakan dengan kode 11 ini. Nah, ini hanya hari Minggu maksudnya ya. Kita klik 2 kali boleh, atau dituliskan juga 2 kali, dituliskan angka 11 maksudnya. Terus titik koma. Nah, untuk holidays-nya ini kita mengikuti tanggal yang tadi kita buat datanya di sini ya. Kita blok saja ini, kemudian kita F4 1 kali, tutup kurung, dan enter. Nah, ini kita copy dulu ke sebelah kanan sampai habis ya. Oke. Nah, di sini ada angka 0, 1, 1, 0, 1. Nah, jadi yang terbaca dengan hari libur adalah yang bertanda angka 0. Hasilnya angka 0, maka ini adalah hari liburnya. Kalau di sini dia nolnya ini minggu dengan hari yang tadi kita tentukan. Kenapa ini 0? Padahal tanggal 1 di hari Senin. Nah, ini sudah mengikuti hari libur yang tadi di sini. Tanggal 1 bulan 1 dinyatakan sebagai hari libur, makanya di sini menjadi 0. Nah, jadi rumus ini tinggal kita copy. Kita kopikan rumusnya, klik kanan, copy atau bisa langsung Ctrl C. Kemudian kita buatkan untuk conditional formattingnya. Ini kita blok sampai ujung 2 baris ini. Kemudian kita buatkan conditional formatting, new rules, pakai yang ini, klik sama dengan, atau tinggal kita paste rumus yang tadi dengan Ctrl V atau klik kanan paste. Nah, dengan rumus ini tinggal kita buat format, nanti kita lihat ya hasilnya ya. Kemudian kita beri warna merah untuk fill-nya, kemudian untuk font-nya kita rubah menjadi, hurufnya menjadi warna putih, kemudian tulisannya cetak tebal dan miring.
kemudian kita oke lagi. Nah, di sini kenapa yang hari liburnya malah tidak berwarna merah? Karena di sini adalah kodenya 1. Nah, makanya kita perbaikin di sini, manage rules, kita klik 2 kali. Nah, di sininya karena yang kita inginkan adalah yang 0, maka tinggal tambahkan sama dengan 0. Kemudian kita oke. Nah, maka dia akan mengikuti angka 0 ini sebagai hari libur. Nah, jadi ini sudah akan berubah mengikuti hasil ini ya, bulan 2. Nah, pada saat hari Minggu dia merah, hari Kamis dia merah, tapi karena ini termasuk dalam hari libur nasional yang sudah ditentukan di sini tadi ya, sudah ditentukan di sini. Oke, ini kita buat ratanya rata atas ya, supaya lebih rapi. Nah, data ini kemudian boleh kita hapus. Hapus, oke. Oke, sampai di sini kita sudah mendapatkan untuk perubahan data mengikuti dengan bulan yang kita inginkan. Bulan 1, ini bulan 2, dan gajinya pun sudah mengikuti ya. Bulan 3, 26. Nah, misalkan seandainya ini kita buat di sini di bulan 3 karena tadi ada Yusril ya. Kita tambahkan Yusril di bulan 3 ini. Oke, maka hasilnya pun ini. Nah, seandainya database ini, karena ini kan tadinya saya buat hanya semuanya hadir. Nah, di sini ada contohnya seperti di bulan 1, ada data yang memang dia alfa, terus bisa kita buatkan misalkan di tanggal 3 bulan 1 ini kita buat atas nama Yuliana ini, coba kita buat sakit ya, supaya dia berubah hasilnya. Tanggal 3 bulan 1 atas nama Yuliana, kita rubah menjadi izin misalkan. Nah, maka di sini pun dia akan berubah menjadi izin. Nah, untuk memberikan pewarnaan bisa kita buatkan menggunakan conditional formatting juga. Block semuanya. Mau dibuatkan seperti hadirnya berwarna atau tidak berwarna pun boleh. Hanya memilih kriteria tertentu atau misalkan izin saja yang kita buat. Misalkan kita buat seperti ini, text that contains, berarti yang berisikan teks apa, misalkan izin ini kita buat menjadi warna kuning ya misalkan ya, kita pilih fill oranye lah, apa ya, warna apa ya ini ya, kita pilih oke. Kemudian untuk alpha kita buat berwarna merah. Untuk sakit kita buat berwarna biru misalkan. Oke, mau seperti ini saja boleh. Lebih lebih memperlihatkan hanya kondisi yang tidak hadir. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih ramai lagi warnanya, boleh dibuatkan di sini untuk hadirnya, misalkan kita buat menjadi warna hijau seperti ini. Boleh seperti ini juga. Ya bebas bagaimana teman-teman nyamannya atau enaknya dilihat ya. Oke, kemudian tinggal kita berikan informasi keterangan ini adalah rekap bulan apa ya. Tinggal kita buat ya perkiraan di sini.
kita buatkan, kita ketik saja dulu rekap absensi dan penggajian bulan 1 berarti bulan Januari 2024, enter. Nah, cuman kalau seperti ini, maka pada saat kita merubah menjadi bulan Februari, hasilnya di sini tetap Januari. Nah, jadi kita buat supaya ini dinamis juga, maka kita rubah menjadi rumus ya. Berarti di sini kita gunakan tambahkan sama dengan, kemudian karena ini teks, kita campur dengan teks, maka diberikan tanda kutip ganda ya. Rekap absensi dan penggajian bulan. Nah, kita sampai di sini saja. Sampai bulan spasi, kemudian kita berikan kutip ganda lagi. Untuk Januari 2024-nya kita hapus saja. Nah, di sini kita gunakan rumus, kita gabungkan dengan rumus mengambil nama bulan, berarti kita menggunakan teks, buka kurung, kita ambil dari sini saja ya, dari tanggal 1, titik koma, format teksnya kita berikan kutip ganda, kemudian untuk mengambil nama bulan, berarti kita ambil mon atau M-nya 4 kali supaya dia panjang, lengkap, kemudian kita berikan lagi kutip ganda, kemudian tutup kurung, kemudian kita gabungkan kembali dengan tahun 2024. Kita berikan kembali teks, spasi, tahun, spasi, kutip ganda, kemudian dan untuk mendapatkan tahunnya bisa menggunakan year di sini, tapi ke sini juga bisa karena sudah ada juga di sini kan. Tinggal klik ini, kemudian enter. Nah, di sini sudah menjadi rekap absensi dan penggajian bulan Januari tahun 2024. Nah, supaya ini sama huruf besar, tinggal kita tambah di sini rumusnya dengan upper. Jadi supaya dia menjadi huruf besar semua ya. Dan kita enter, oke. Ini sudah jadi. Nah, jadi pada saat kita rubah di sini bulan 2, maka dia pun akan berubah judulnya menjadi bulan Februari tahun 2024. Tinggal kita tebalkan, Ctrl B, atau kita pilih yang ini. Untuk di sini juga kita samakan. Untuk ini kita tebalkan juga. Ini biarkan saja seperti ini. Oke. Kemudian untuk di sini kita tambahkan nama yang membuat ya. Yang membuat laporan ini. Misalkan nanti laporan ini akan dicetak, di-print, kemudian diajukan ke atasan untuk ditandatangani, kemudian dilakukan pencairan atau pembayaran. Nah, makanya di sini dibuat datanya siapa yang membuat nih, misalkan di sini yang membuat, karena di sini posisinya admin, nah tinggal kita ketikkan saja Yuliana gitu kan, tinggal kita masukkan namanya Yuliana. Nah, tapi bisa jadi ada seseorang yang dipercaya juga menggantikan Yuliana, misalkan di sini misalkan Andri. Bisa jadi berarti nanti di sini tinggal diisi Andri. Nah, di sini untuk jabatannya bisa ditulis biasa ataupun dibuatkan rumus supaya dia otomatis juga. Nah, tinggal kita kalau mau pakai rumus tinggal dibuatkan VLOOKUP tab, kita ambil dari sini, kemudian kita titik koma, ambil dari data pegawai ini,
titik koma 2 karena ada di kolom kedua, terus koma 0 tutup kurung, oke. Nah, jadi misalkan nanti yang membuatnya, oh ternyata Andri, misalkan tinggal diketik saja Andri, oh dia tukang yang membuatnya ya. Nah, terus di sini ada, coba kita kembalikan, di sini ada yang menyetujui. Yang menyetujui. Nah, siapa yang menyetujuinya? Misalkan di sini ada mandornya, ya kita beri nama saja Indra Irawan ya. Indra Irawan, nah dia di sini sebagai mandor mungkin ya. Mandor. Oke, untuk di sini sudah selesai. Laporannya tinggal ditambahkan ini, maaf. Untuk tanggal pembuatannya mungkin ya, bisa kita buatkan, masukkan nama kota, misalkan di sini Bandung, koma, tanggal berapa, nah supaya dia terbuatnya hari ini sesuai gitu, kita pakai rumus saja today. Today, buka tutup kurung. Nah, kemudian di sini kita kasih sama dengan ya. Sama dengan ini kutip ganda, kemudian ini kutip ganda, terus ditambahkan dengan dan rumus today. Oke, kemudian kita enter. Nah, keluarnya seperti ini, tapi kok 45421 ya? Nah, tinggal kita rubah menjadi teks. Nilainya adalah today, format teksnya tinggal diatur bagaimana maunya. Misalkan tanggalnya 2 digit, spasi mau mencantumkan nama bulannya, berarti M-nya 4 kali, kemudian spasi lagi, year-nya juga pakai 4 digit misalkan, berarti Y-nya 4 kali. Kemudian kutip ganda lagi, tutup kurung, enter. Nah, jadi dia akan berubah menyesuaikan dengan kapan laporan ini dibuat gitu. Kalau misalkan kita mau seperti ini juga formatnya boleh, ini gimana dari nyamannya teman-teman membuat ya, menampilkan data seperti ini boleh, mau seperti tadi boleh. Oke, kemudian ini tinggal dirapihkan ya, blok ini, kemudian ditengahkan, ini juga ditengahkan, ini kita tengahkan, ini mau dikasih garis bawah boleh namanya, ini juga kita tengahkan. Untuk namanya kita kasih garis bawah ya. Ini kita tebalkan dengan Ctrl B atau kita klik ini. Ini juga sama. Kita buat tebal. Oke, untuk tutorial ini mungkin cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang belajar membuat template atau belajar merekap sebuah absensi dan perhitungan gaji. Data ini sengaja kita buat secara sederhana, kita belajar membuatnya menggunakan database yang kita buat sendiri ya. Ini kalau misalkan untuk membuatnya manual bisa seperti ini, nanti tinggal diisi saja tanggalnya dan yang lain-lainnya ya mengikuti ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share supaya lebih banyak orang yang menerima manfaatnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Oke, sekian video tutorial kali ini. Sampai berjumpa
di video-video yang selanjutnya berhubungan dengan cara pembuatan template atau tips dan trik seputar Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.